Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dua macam harta. Dua macam harta. Amsal pasal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Harta yang disertai takut akan Tuhan walaupun hanya sedikit itu lebih baik daripada harta yang tidak disertai takut akan Tuhan, sekalipun itu banyak. Kenapa? Sebab punya harta tapi tanpa sikap takut akan Tuhan, maka akan mendatangkan kecemasan. Banyak kali justru orang-orang yang punya uang, punya banyak harta, punya banyak aset, jadi cemas hidupnya. Kenapa? Karena ternyata bingung harus diapain, takut hartanya berkurang. Nah, mari saudara, jadi ternyata yang Tuhan pedulikan apa? Hartanya bukan. Yang menjadi titik berat Tuhan dalam ayat ini bukan soal hartanya, tetapi si manusia yang memegang harta. Itu yang lebih penting. Manusianya itu yang memiliki hartanya itu. Sebab pembandingnya adalah manusia yang takut akan Tuhan, waktu pegang harta walau sedikit datang kebaikan. Tapi kalau manusianya tidak takut akan Tuhan, walau pegang hartanya banyak, tidak mendatangkan kebaikan, justru akan hidup dipenuhi dengan kecemasan. Nah saudara, mari hari-hari ini kita cek kembali ke dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari ini yang kita kejar adalah harta, aset, investasi? Bukannya tidak boleh. Kita harus bijak, kita harus punya investasi, kita harus punya aset, hal-hal yang baik yang boleh kita miliki. Tetapi jangan sampai akhirnya aset-aset kekayaan kita itu justru mendatangkan kecemasan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui apa yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Sayang banget saudara ya. Bahkan ada satu kisah, Tuhan pernah bilang gini, ada orang yang menimbun harta dengan luar biasa, dan setelah sampai satu titik dia berkata, wah udah cukup nih, ini udah seperti target saya. Ya tenanglah sekarang jiwaku, sebab ada banyak harta bagimu, engkau tinggal istilahnya pensiun, menikmati. Tetapi dikatakan apa? Dia nggak tahu bahwa malam hari itu nyawanya diambil daripadanya. Artinya tidak punya kuasa untuk menikmati. Satu kali dengan keadaan yang semakin era yang semakin cepat. Satu kali saya ketemu dengan seorang yang konseling gitu ya saudara ya. Seorang anak muda, dia konseling sama saya dan dia bilang, tuntutan ini semakin tinggi. Nah saya tanya sama dia, oke, kamu sudah punya pencapaian yang cukup baik, kamu sudah menduduki sebuah jabatan yang baik dalam perusahaan, achievement kamu luar biasa. Saya mau bertanya, esensi kehidupan kamu apa? Dia bilang gini, saya akan kerja keras hari ini dengan luar biasa, dan dalam beberapa tahun ini saya akan kerja keras dengan luar biasa itu untuk nanti saya mau pensiun dini. Terus waktu kamu pensiun kamu ngapain? Menikmati waktu dengan keluarga. Wah, ini purpose-nya sesuatu yang baik, planning-nya sesuatu yang baik, karena ending-nya bagus gitu ya, menikmati waktu bersama dengan keluarga. Tetapi sadarkah kita justru harta yang kita usahakan untuk kita kumpulkan untuk hari tua nanti sehingga kita bisa bahagia, kita pikir kita bahagia, tapi ternyata justru membuat hari-hari yang ada ke depan membuat kita justru jauh dari keluarga, dan tanpa disadari waktu nanti hartanya sesuai dengan targetnya sudah tercapai, di waktu itu yang kita pikir kita bisa menikmatinya, tetapi justru kita kehilangan segalanya. Karena kita punya harta, kita kehilangan ternyata keluarga, waktu, kesehatan, semua malah kita kehilangan. Akhirnya buat siapa harta itu? Nah itulah akhirnya harta mendatangkan kecemasan. Kenapa? Karena tidak disertai takut akan Tuhan. Cuman punya planning yang bagus, tetapi tidak punya pengenalan akan Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini kita tambahkan. Dengan kerja keras yang kita lakukan itu baik. Tetapi kita harus punya dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Dengan adanya takut akan Tuhan, kita akan tahu mana yang kita akan kejar,
mana yang kita harus achieve, mana yang harus jadi visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena waktu kita mulai melibatkan Tuhan dalam segala usaha kita, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Mari saudara, kenapa penting banget peran Tuhan dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kita, dalam finansial kita. Karena kita nggak pernah tahu usia kita. Tuhan yang tahu. Dan hidup kita ini punya Tuhan. Mari saudara, hari ini kita belajar, izinkan Tuhan betul-betul mengambil alih kehidupan kita. Dan kita punya gaya hidup tuh takut akan Tuhan. Bukan takut hilang uang. Kalau orang punya gaya hidup takut akan Tuhan, harta boleh hilang, tetapi hidupnya tidak penuh dengan kecemasan, tidak penuh dengan kekhawatiran. Saudara, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University dalam kurun waktu 90 tahun, dikemukakan di kemudian hari. Jadi dia mengikuti orang mulai dari usia dini terus sampai dewasa, dan ini sudah kurang lebih 2/3 generasi dilakukan penelitian ini. Dan apa yang didapati? Yang konon katanya mereka waktu muda mereka kejar yang namanya kekayaan, ketenaran, kehebatan. Ternyata waktu mereka sudah mencapai itu, mereka ditanya lagi dengan usia yang sudah cukup dewasa, 50-60 tahun, dia ditanya apakah betul kekayaan, ketenaran, kehebatan itu yang betul-betul menjadi esensi hidupmu. Lalu mereka berkata tidak. Ternyata justru mereka menyadari begitu udah menginjak usia-usia 50, 60, mereka ternyata mengubah paradigma mereka. Bukan lagi tentang kekayaan, kehebatan, ketenaran, achievement, bukan. Tetapi mereka berkata soal keluarga yang harmonis, mereka bicara soal ada orang yang menemani hari tuamu, dan kau tahu engkau tidak pernah sendiri karena ada orang yang mengasihimu. Ternyata hal-hal itu yang lebih dibutuhkan. Mari saudara, hari-hari ini sebelum terlambat, mari kita berhenti sejenak dari segala kekeosan aktivitas kita, usaha-usaha kita untuk mendapatkan kekayaan. Kita berhenti sejenak dan kita mulai refleksi dalam hidup kita. Apakah betul itu adalah yang utama? Jika hartamu hari ini sudah membuat engkau mulai merasa khawatir dan cemas, jika bisnismu sudah membuat engkau merasa khawatir dan cemas, mari kembali kepada yang utama, yaitu memiliki takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Saudara, orang yang punya takut akan Tuhan, mau dikasih harta sebesar apapun, gak pernah pusing soal kehilangan harta. Karena dia lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta. Biarlah itu yang menjadi kunci kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini mengajar kami bukanlah harta yang kami harus kejar, tapi takut akan Tuhan. Karena ternyata percuma punya banyak harta, tetapi kami nggak punya takut akan Tuhan, maka kami akan dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran akan dunia ini. Tuhan, biarkan, izinkan kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Sama seperti firman-Mu berkata, jangan berikan aku kekayaan, supaya jangan nanti aku melupakan Tuhan. Dan jangan berikan aku kemiskinan, supaya jangan dari mulutku keluar kata-kata hujatan kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada setiap kami makanan kami yang secukupnya, dan berkat kami hari lepas hari Engkau penuhi dengan segala kecukupan penyediaan Allah. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-Mu dalam usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, segala aktivitas yang dilakukan Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.